Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Jadi teman-teman, di video hari ini saya ingin membahas beberapa hal dengan teman-teman ya. Pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk waspada dengan IHSG yang sudah menjadi arena bandar, tetapi fenomena akhir-akhir ini bandar terlihat bermainnya tidak elegan lagi ya. Mereka belak-belakan sehingga bahkan saham big cap sekalipun bisa diguyur oleh bandar dalam waktu sekejap. Nah, jadi kita bisa melihat pergerakan harga saham IHSG sudah tidak wajar lagi. Dan saya juga ingin memfollow up tentang saham Bevin yang dimana akhir-akhir ini ada bandar yang memborong saham ini terus-menerus. Nah, kira-kira ada apa? Nanti kita lanjut di video hari ini. Dan juga saya ingin mengajak para investor sekalian untuk melihat apakah ada saham yang menarik untuk diperhatikan ya dalam situasi IHSG yang seperti ini. Yuk kita nonton video hari ini. Pertama-tama saya ingin melakukan quick update ya kepada teman-teman sekalian bahwa di tanggal 28 Mei IHSG berada di harga 5.848 dan saat itu ada terjadi kenaikan 0,12%. Sangat kecil ya teman-teman. Sehingga kalau kita lihat harga IHSG sekarang berada di dekat supportnya ya di mana di 5.800. Kalau kita pelajari lebih dalam untuk harga sekarang ya mungkin IHSG sudah cukup menarik ya untuk kita melakukan slow entry. Apalagi kita sudah melalui bulan Mei di mana kita tahu ada fenomena sell in Mei ini dan sekarang Mei sudah berlalu dan harga IHSG terlihat berada stuck di sekitar 5.800-an. Jadi kita bisa assume kalau di harga ini adalah support kuat IHSG. Nah, berikutnya saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan kedua saham ini ya. TPIA di tanggal 28 Mei kemarin terjadi transaksi cukup besar di pasar nego nih, di mana kita lihat ada broker DX berpindah tangan ke broker ZP. Dan juga kita melihat di saham BRPT ya di Barito Pacific bahwa hal yang sama terjadi dari broker DX berpindah tangan ke broker ZP. Nah, kira-kira apakah ini akan menjadi permulaan untuk kenaikan saham tersebut? Karena kita tahu BRPT dan TPI ini harga sahamnya sudah terkoreksi cukup panjang. Nah, ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan kedua saham ini dan melakukan analisa secara mandiri ya. Karena saya tidak akan terlalu fokus kedua saham ini. Tetapi saya hanya ingin mengingatkan bahwa ada terjadi transaksi di pasar nego cukup besar. Sehingga ini layak untuk teman-teman perhatikan dan analisa apakah menarik atau tidak untuk dilakukan entry. Oke teman-teman, berikutnya. Ada fenomena yang cukup heboh nih terjadi di IHSG pada tanggal 27 Mei kemarin. Nah, saham Big Bank seperti BCA, BRI, BPNI, dan Bank Mandiri terjadi koreksi yang sangat dalam kurun waktu hanya 10 menit. Dan lebih lagi teman-teman, koreksi tersebut terjadi pada pukul 2.50 sampai jam 3 di mana kita tahu di saat IHSG lagi freeze. Nah, emang fenomena ini seberapa parah nih? Yuk kita lihat grafik yang satu ini. Nah, teman-teman, ini adalah trading view di mana kita bisa melihat pergerakan beberapa saham dan kita melihat grafiknya. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan saham Big Bank sini ya pada tanggal 27 Mei kemarin. Jadi teman-teman lihat, kalau secara candlestick mungkin ini terlihat koreksi seperti biasa ya. Tetapi yang membuat ini menjadi heboh adalah saham BCA ini sebelum market freeze ya jam 2.50 itu green atau hijau di mana harganya di sekitar 32.000 lebih ya 32.300-an, tetapi dalam 10 menit tiba-tiba koreksi begitu dalam sehingga sampai menjadi merah. Nah, ini adalah BBCA loh ya teman-teman, di mana market cap-nya itu sangat besar tetapi bandar bisa dengan sekejap membanting saham BBCA. Kita lanjut sekarang dengan BBNI ya. Ini Bank BNI hebat juga ya teman-teman, kejadiannya kurang lebih sama di mana waktu itu terjadi greens, langsung dibanting cukup dahsyat sekali ya. Ini candlenya sampai seperti ini. Ingat, dan ini terjadi dalam waktu 10 menit. Nah, yang mungkin juga cukup heboh yaitu Bank BRI. Kita lihat teman-teman, nah grafiknya ini saya sampai kasih tanda nih. Harganya waktu itu di kisaran sekitar 4190 ya sebelum market freeze. Tetapi saat 10 menit market freeze tersebut, tiba-tiba sahamnya amblas ke 3950-an teman-teman. Ini berapa persen? Sekejap saja 10 menit. Dan waktu itu kalau teman-teman perhatikan atau analisa secara mendalam ya,
Asing itu sempat plus 700 miliar di IHSG, tetapi dalam waktu 10 menit sekejap 700 miliar itu menghilang dari IHSG atau exit. Jadi dengan sekejap Bandar bisa membanting bahkan saham-saham yang market cap-nya sangat besar atau top 4 banks di IHSG. Nah, jadi kalau kita melihat fenomena seperti ini, kita sudah harus mulai semakin terbuka ya, bahwa Bandar itu benar-benar ada. Nah, kira-kira detailnya seperti apa? Yuk kita baca berita yang satu ini. Ini adalah berita dari CNBC Indonesia, di mana judulnya adalah Ex-Bos Bursa Pre-Closing Saham Rawan Jadi Mainan Bandar. Coba teman-teman perhatikan sekali lagi ya. Judulnya ini seperti ini, ada kata bandarnya. Jadi mungkin para investor yang belum terlalu paham ya dengan istilah bandar ini, mungkin harus sering-sering menonton atau mengikuti Edge Invest supaya lebih familiar lagi nih apa yang dimaksud dengan bandar. Nah, teman-teman boleh membaca seisi atau seluruh berita ini, sangat bagus, dan membaca komentar-komentar dari ex-bos bursa ini ya. Saya akan langsung ambil poin-poinnya dan kita akan kembali ke PowerPoint. Nah, jadi teman-teman, ini adalah beberapa poin yang penting yang ingin saya sharingkan ke teman-teman semua. Jadi seperti ini ya kalimatnya. Lebih lanjut, Hasan mengkritisasi sistem pre-opening dan pre-closing yang digunakan BOI. Dalam sistem itu bandar ya yang memiliki uang yang lebih banyak dan memiliki stok saham yang lebih besar dengan leluasa menentukan harga, dan itu memang sangat benar. Jadi, jika teman-teman tahu ya, bandar itu memiliki capital yang besar dan mereka memiliki portion dari saham tersebut yang cukup besar. Sehingga apa? Mereka dengan gampang menentukan untuk membawa ke atas atau ke bawah harga saham tersebut. Jadi ibaratnya grafik yang teman-teman analisa itu adalah di tangan oleh bandar. Mereka mampu untuk menggerakkan harga tersebut. Oke. Nah, berikutnya saya beberapa kali di forum ini mempertanyakan fairness dari sistem pre-opening dan pre-closing ini ya yang diaplikasikan BOI. Saya punya pengalaman buruk ya, ini dari si Pak Hasan ya. Berkali-kali dengan pre-opening ketika order jual saya yang diinput di sistem broker saat ini jauh sebelum jam perdagangan dimulai tidak tertampung dalam transaksi, padahal harga pembukaan yang terjadi lebih tinggi dari order jual saya. Jadi penjelasan informal pimpinan BI itu menyatakan keadaan itu terjadi karena latency di sistem pialang ya. Jadi jawaban ini tidak memuaskan sepertinya oleh Pak Hasan, dan pada hal pialang saya adalah salah satu pialang papan atas. Jadi dia menyampaikan frustration dia dengan menjawab, begitu kerdilkah kapasitas sistem suatu broker papan atas? Karena sepertinya Pak Hasan ini cukup kesel ya. Nah, lalu berikutnya, tapi peristiwa tutup pasar sore ini walau tidak berkaitan dengan saham-saham dalam portofolio saya, itu kata Pak Hasan ya, sungguh mengiriskan. 4 saham bank besar penggerak IHSG ya dibanting habis pada saat pre-closing menggunakan keunggulan mereka. Keunggulan dalam skala memberi peluang mereka menjadikan sistem pre-closing sebagai mainan. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat ekstrim ya, karena kalau nanti saya akan bahas kalimat di dalam statement ini cukup sebenarnya agresif ya. Seperti contoh, kita lihat ada kalimat mainan di seperti ini. Jadi sepertinya IHSG ini udah bukan tempat yang seperti orang bayangkan, tetapi ini hanyalah permainan-permainan bandar yang menjebak para retail yang tidak mengerti bahwa IHSG adalah arena kekuasaan bandar. Lalu kesengajaan itu semakin kentara nih, karena pialang yang melakukan guyuran di 4 saham itu adalah pialang yang sama ya. Jadi top 4 banks ini, ya, top 4 big banks yang penggerak IHSG ini bisa digerakkan hanya oleh satu kode sekuritas ya. Nanti saya akan share ke teman-teman sekalian. Oke teman-teman, berikutnya, selama ini saya berpegang teguh pada keyakinan bahwa well-functioning stock exchange adalah bursa yang atomik ketika tak satu pihak pun yang mampu secara individual menentukan harga ya. Ini keyakinannya Pak Hasan, tetapi saat itu saya ingat guyon Pak Anwar nih, Nasution, ex-deputi gubernurnya BI dan ex-ketua BPK puluhan tahun yang lalu, yang menyebutkan bahwa capital market is the toy of the richest ya. Jadi karena kejadian baru-baru ini sehingga dia menyampaikan ketidakpuasan dengan sistem BI seperti ini, di mana bisa dilihat bahwa pergerakan bandar ini semakin ketara dan harga IHSG juga semakin kelihatannya gampang digerakin oleh bandar. Nah, jadi teman-teman, di video hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk menganalisa beberapa kata-kata yang muncul di berita tersebut ya. Kata-kata seperti bandar, big money, ketidakadilan, guyuran ya. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa memang benar bahwa entiti bandar itu ada ya. Karena orang yang cukup berpengalaman di dunia saham juga sekarang mengungkapkan
opini dia ya tentang keadaan IHSG sekarang. Nah, jadi bagi para investor yang baru ke dunia investasi saham dan baru belajar FA dan TA dan mengambil keputusan hanya berdasarkan itu, mungkin boleh belajar ilmu sedikit bandarmologi supaya tidak ketinggalan dengan situasi IHSG yang seperti sekarang ini ya teman-teman. Jadi ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat ya di broker summary-nya Bank BRI di tanggal 27 Mei. Apa sih yang terjadi yang dimaksud oleh berita tadi ya. Coba teman-teman lihat jumlah yang dijual oleh top brokernya yaitu si KZ ya. Nah, si KZ ini menjual dalam waktu sekejap ya, ini cuma dalam waktu 10-an menit ada 709 miliar. Ya ini luar biasa mengerikan sekali. Nah, berikutnya ada BCA. BCA juga kita lihat. Nah, KZ lagi nih langsung menjual 200 miliaran. Dan BBNI. BBNI juga kita lihat walaupun tidak sebesar yang lain, tetapi ya kita tahu market cap-nya BBNI tidak sebesar Bank BCA ataupun Bank BRI. Dimana kita lihat jadi top sellernya juga nih. Mereka tidak melakukan buy sama sekali dan setelah mereka melakukan sell langsung harganya BBNI ambruk. Dan ada Bank Mandiri, kita juga lihat KZ ada terlihat melakukan penjualan. Nah, sehingga teman-teman kalau kita lihat pergerakan harga Big Banks pun bisa dibanting oleh bandar. Sebenarnya harusnya ya, kalau saham itu sangat besar, market cap-nya cukup besar, berarti kan involve atau mencakupi banyak investor ya. Sehingga kalau ada satu entity yang menjual sahamnya, harusnya tidak bisa terjadi koreksi atau rally yang sangat signifikan seperti hal-hal yang barusan saya tunjukkan. Tetapi buktinya dalam waktu 10 menit saja mereka bisa mengguyur harga saham-saham yang Big Bang sekalipun. Oke teman-teman, jadi keep open minded ya bahwa situasi IHSG memang lagi tidak kondusif. Nah, sekarang ada hal apa lagi yang aneh nih, yang tidak wajar di dalam IHSG. Sekarang saya ingin menunjukkan grafik komoditas ya, yaitu palm oil, di mana kita lihat harga palm oil sekarang ini sudah di 4.010, bahkan kemarin sempat 4.200, 4.500, tetapi ibaratnya sekarang sudah all time high ya, di mana paling mahalnya sepanjang tahun ya, bahkan dari tahun 1988 harga palm oil ini yang paling mahal sekarang. Nah, bagaimana dengan coal ya atau batu bara? Batu bara juga sekarang harganya mendekati dengan all time high mereka ya, di mana waktu itu sempat harganya 130 dan sekarang harga coal sudah berada di 110. Nah, kenapa saya ingin menunjukkan ini teman-teman? Coba kita lihat harga saham batu bara ya yang bergerak dalam bidang coal, PTBA dan Adero. Coba lihat sahamnya sekarang di mana. Sahamnya sudah tidak mirroring dengan harga komoditas lagi. Padahal kita tahu ya, kalau harga komoditas naik berarti kan perusahaannya diuntungkan karena mereka memproduksi dan menjual, sehingga kalau harga komoditasnya naik berarti net profit mereka akan semakin tinggi. Tetapi kita lihat harga sahamnya tidak terjadi pergerakan yang signifikan, bahkan beberapa minggu terakhir turun terus ya untuk saham batubara. Nah, bagaimana dengan yang lebih kecil nih, DOIT dan ITMG ya, market cap juga kita melihat harganya tidak terlalu mirroring dengan harga komoditas tersebut ya, dimana kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya, di saat harga komoditas naik, harga sahamnya juga melambung sangat tinggi. Tetapi sekarang kita melihat pergerakan harga sahamnya justru tidak mengikuti harga komoditasnya. Nah, berikutnya teman-teman, saya ingin memperlihatkan CPO nih. Ada saham SSMS dan AALI yang kita lihat bahwa harga sahamnya juga downtrend terus ya. Padahal kita lihat waktu itu di tahun 2015-2016 saat harga CPO tinggi-tingginya, harga sahamnya mengikuti ya. Lalu di tahun 2014-2015-an juga sempat terjadi lonjakan harga dan harga sahamnya ya ikut mengikuti. Tetapi sekarang harganya CPO justru all time high, sahamnya malah ada di bawah sini ya, dimana kita melihat sudah ada discrepancy nih, udah perbedaan antara walaupun ada saham-saham siklus di mana cyclical ya, harga komoditas naik yang biasa sahamnya naik, tetapi sekarang juga tidak terlihat ada power untuk mereka rally. Nah, jika komoditi harganya yang naik seperti itu aja tidak menambahkan sentimen positif untuk investor retail maupun manajer investasi ya, maka kita harus kaji kembali nih kemanakah dana tersebut lari. Jadi saya mau mengajak teman-teman untuk setidaknya open minded ya, untuk mulai memikirkan sektor-sektor yang tidak konvensional ya. Mungkin kalau dulunya kita fokusnya ke saham perbankan atau consumer atau bahkan cyclical, sekarang kita coba bisa open minded dan melihat sektor-sektor lainnya yang lagi baik. Nah, jadi kira-kira ada saham apa sih yang bisa kita pertimbangkan dengan
behavior IHSG yang seperti ini. Yuk kita lihat. Kita akan melihat ada saham Tebik dan Tower. Saya akan menginfokan sekilas ya kenapa Tebik dan Tower ini layak untuk diperhatikan. Nah, Tebik ini adalah perusahaan yang mungkin ada relasinya dengan Saratoga ya. Dan Tebik ini memang ada juga potensial karena Indonesia terlihat akan memasukin 5G dan kita tahu Tebik dan Tower ini adalah perusahaan yang bergerak di infrastruktur tower ya atau menara sehingga mereka mensupport bahwa kelangsungan 5G di Indonesia sehingga saham-saham ini cukup layak untuk diperhatikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan fundamental mereka, bisa melihat pergerakan bandarnya dan juga teman-teman boleh mempelajari prospek kedepannya seperti apa. Nah, berikutnya ada saham Wi-Fi dan Link ya, di mana perusahaan tersebut bergerak di internet. Coba kita lihat harga saham Wi-Fi ini. Nah, Wi-Fi ini semenjak mereka IPO di sekitar 800-an, ya mereka sekarang harganya sudah di 1100. Dan kita lihat harga Wi-Fi ini belum terjadi koreksi, sehingga memang terjadi rally yang sangat dahsyat ya, dan ini dalam kurun waktu sangat pendek, cuma 1 tahunan atau kurang dalam 1 tahun. Nah, sekarang kita lihat Link. Link ini juga kita lihat setelah COVID harganya amblas, tetapi pelan-pelan Link ini mulai recover ya, sudah harga kembali ke sebelum COVID. Nah, jadi teman-teman, kita lihat sektor internet juga mendapatkan sentimen yang cukup baik ya, dimana kita lihat saham-saham perbankan dan lain-lain masih tertekan, bahkan saham komoditas sekalipun, tetapi saham internet ya Wi-Fi dan Link ini salah satunya terlihat cukup stabil kenaikannya. Nah, teman-teman boleh kembali lagi research lebih dalam tentang perusahaan Wi-Fi dan juga Link dan pelajari pergerakan bandarnya. Berikutnya ada MTDL dan Arto. Nah, saya ingin membahas sedikit tentang MTDL. Kalau kita lihat, MTDL ini adalah perusahaan yang secara constant increasing ya. Dimana kita lihat memang di saat terjadi COVID, itu sahamnya amblasnya luar biasa dalam ya. Tetapi recovernya juga sangat cepat. Dan sekarang kita lihat MTDL ini pergerakannya cukup stabil dan terlihat ada sedikit kenaikan. Nah, MTDL ini kalau sepanjang tahun kita lihat gerakannya cukup uptrend ya. Dan kalau memang mereka masuk ke periode sideway, harganya ya terjadi koreksi tetapi tidak terlalu dalam. Sehingga MTDL ini, kalau teman-teman juga perhatikan fundamentalnya sangat stabil dan terjadi peningkatan in revenue terus ya. Sehingga MTDL ini layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, berikutnya ada Arto yang kita tahu satu ini sangat luar biasa ya, Bank Jago ini. Dan mereka memang menjadi bank digital dan associate with Gojek. Apalagi Gojek akan merge dengan Tokopedia menjadi saham GoTo atau perusahaan GoTo. Nah, saham Arto ini atau Bank Jago sangat mempunyai prospek. Tetapi teman-teman perlu kaji kembali nih, dengan harga yang sudah 12.000 ini apakah masih layak untuk disimpan secara jangka panjang atau lebih baik atau cocok untuk digunakan sebagai trading jangka pendek. Nah, itu semua kembali ke keputusan teman-teman sekalian. Nah, berikutnya ada DMMX dan Mari. Nah, satu ini DMMX ini pergerakan sahamnya sangat luar biasa ya, dimana kenaikannya terus terjadi apalagi beberapa hari terakhir ini dan belum terjadi koreksi yang cukup berarti ya, artinya sahamnya terus kenaikannya spektakuler sekali. Nah, DMMX ini lebih fokus ke advertising ya, jadi teman-teman juga boleh perhatikan atau pelajari sektornya seperti apa. Kita lihat DMMX juga bekerja sama dengan pihak-pihak yang cukup baik dan teman-teman juga kembali lagi bisa melakukan research. Nah, dengan begitu barulah mencari keputusan apakah layak untuk diinvestasikan jangka panjang atau tidak. Nah, berikutnya ada Mari nih teman-teman. Mari ini kita lihat sempat flatline ya. Saham Mari ini Mahaka Radio Integra. Nah, di saham Mari ini ada beberapa isu ya tentang di mana mereka akan membuat aplikasi noise. Nah, itu boleh kembali dipelajari dengan detail seperti apa dan apakah dengan melakukan project noise tersebut Mari bisa menjadi suatu perusahaan yang the future atau memproduksi sebuah added value yang sangat spektakuler sehingga membuat sahamnya bergerak sampai seperti ini ya. Itu kembali lagi teman-teman boleh pelajari pergerakan bandarnya dan barulah mengambil keputusan apakah akan berinvestasi untuk di saham Mari ini atau tidak. Nah, kita sampai di Bevin ya teman-teman. Jadi ini adalah harga Bevin atau grafiknya Bevin di mana kita lihat di tanggal 28 Mei harga Bevin ada di 755 dan waktu itu terjadi kenaikan di kisaran 2,7%. Nah, teman-teman saya ingin refresh kembali ya. Nah, teman-teman saya ingin recap kembali ya. Waktu itu
di tanggal 16 Mei saya membuat video di mana judulnya adalah COVID-19 Second Wave, Gojek beli saham MPP dan akankah Bevin menyusul. Nah, saat itu saya menjelaskan sekilas tentang Bevin ya. Kalau misalnya teman-teman ingin mempelajari lebih banyak, bisa nonton video saya yang satu ini. Nah, saat itu saya membuat review tentang Bevin dan harganya masih di 655. Dan sekarang teman-teman sudah lihat harga Bevin ada di 755. Dan ini dalam kurun waktu hanya semingguan ya. Jadi teman-teman boleh pelajari lagi. Nah, tetapi di video ini saya ingin mengingatkan atau melanjutkan follow up ya tentang saham Bevin ini. Kan RUPS-nya Bevin sudah selesai, jadi mereka menerbitkan obligasi dan mereka juga akan membagikan dividen ya, dan dividen mereka di kisaran 2%-an. Nah, saat itu Bevin, orang-orang yang membeli Bevin atau investor adalah spekulan ya, di mana mereka mendengarkan rumor-rumor tentang akuisisi atau bekerja sama atau merger dan seterusnya. Nah, tetapi di saat RUPS selesai, tidak ada informasi yang menjelaskan hal-hal tersebut. Nah, tetapi kita sekarang pelajari pergerakan bandarnya dulu dong. Di tanggal 5 Mei kita lihat ini adalah top 5 buy-nya ya. Sepertinya masih belum ada hal yang mencolok. Nah, tetapi kita lihat ada broker RF nih sekarang mulai masuk di nomor 1 di tanggal 10 Mei, mereka menjadi top buyers dan sama sekali tidak menjual. Lanjut, kita lihat di tanggal 19, RF terlihat melanjut pembeliannya ya, dan ini adalah full buy, di mana mereka beli tanpa menjual. Kita lanjut lagi, di tanggal 25, pembelian RF kembali menjadi nomor 1, dan kita lihat di tanggal 27, RF melakukan full buy lagi, di mana terjadi penjualan sangat kecil ya, dan pembelian mereka netnya di 10 miliar. Nah, sekarang teman-teman lihat di tanggal 28 nih, RF kembali menjadi top buyers-nya sebesar 32 miliar dan kita coba pelajari. Mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 28 Mei, RF sudah memborong saham Bevin ini. Jadi kalau kita lihat dari periode tadi ya, dari sebelum RUPS sampai setelah RUPS, RF terlihat constantly buying Bevin ya. Nah, kira-kira ada apa nih? Nah, teman-teman, saya ingin mengajak teman-teman untuk perhatikan bahwa kalau RF ini adalah salah satu yang bisa kita asumsikan bahwa dia adalah bandar dari Bevin dan mereka ingin melakukan markup price Bevin tersebut. Nah, jadi strateginya seperti apa untuk teman-teman yang mungkin sudah punya Bevin yang karena mengikuti dari video sebelumnya ataupun baru kepingin entry. Nah, jika Bevin masih diborong oleh RF, mungkin teman-teman bisa perhatikan ya untuk melakukan slow entry di saat terjadi koreksi yang sehat. Tapi kalau misalnya belum ada koreksi, sebaiknya wait and see dulu. Sekarang kan harga Bevin ada di 755 dan average price-nya RF ini ada di 725. Sehingga untuk melakukan entry lebih aman, harganya itu di bawah average price-nya si RF. Apalagi top buyers lainnya seperti CP, BQTP ini harga average-nya jauh di bawah, sehingga teman-teman lebih baik untuk tunggu ya di saat harganya mendekati average price bandar. Oke? Nah, bagi teman-teman yang sudah punya barang bahkan sudah cuan, nah ini kita tinggal tunggu waktu untuk melakukan taking profit ya. Sehingga kita harus waspada dan terus melihat pergerakan RF ke esokan harinya seperti apa ya. Nah, jadi gunakan ilmu analisa bandarmologi yang pernah teman-teman pelajari dari video-video saya dan gunakan hasil tersebut untuk mengambil keputusan apakah harus entry, average up, average down, atau exit saham Bevin. Oke teman-teman? Nah, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Teman-teman bisa hubungi di Telegram kami AG Invest Admin atau AG Invest Admin 2 jika ingin menanya seputar grup premium AG Invest. Nah, dan juga bagi teman-teman yang ingin melakukan akses eksklusif konten AG Invest bisa di traktir.id/AG Invest. Di situ teman-teman bisa mendapatkan watchlist saham atau mendapatkan stock screener AG Invest atau bahkan konsultasi portofolio. Nah, saya juga ingin mengingatkan jangan lupa untuk follow Instagramnya AG Invest ya di aginvest.official, karena di situ teman-teman bisa mendapatkan quick update serta melihat testimoni yang sudah bergabung dengan grup premium AG Invest ya teman-teman. Nah, kira-kira video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman bisa langsung share video ini ke para investor lainnya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye bye.